Jadi sebagaimana dengan rakyat boleh terlangkah dengan individu yang berkuasa, juga dengan umat yang terlangkah dengan jaringan ulama-ulama yang tidak bertanggung terhadap masa depan. Jangan sebenarnya Nabi kita disabdakan Dajjal bukan Dajjal yang paling mengkhawatirkan kepada umat. Nabi kita akan disabdakan dengan Dajjal yang walaupun berkuasa dan pengaruh daripada Dajjal luar biasa. Dajjal berkata kepada langit hujan akan turun secara seketika, kepada tanaman tumbuh perempuan masak akan masak secara seketika. Yang berikut akan mendapatkan saudara Dajjal yang menyelamatkan masukkan ke dalam neraka. Ya walaupun sudah itu manusia Dajjal, tetap yang paling nanti kita risaukan bukan Dajjal. Yang paling nanti kita takutkan kepada umat itu adalah ulama-ulama yang menyesatkan, ulama-ulama yang hukum hakam Allah itu diperlakukan itu saudara orang-orang tertentu. Nakkan haram dihalalkan, nakkan haram dihalalkan. Dan beberapa peristiwa dalam beberapa kejadian ulama diperlakukan dan tidak dilarang, bertangkap dan tidak terlibat oleh pihak-pihak tertentu yang membawa ulama bertangkap dan pengajaran. Kalau menginginkan sesuatu itu halal, akan dicarikan cara ulama untuk supaya sesuatu itu menjadi halal. Kalau seandainya sesuatu itu dihalalkan, mereka kita dan ulama untuk menghalalkannya. Ulama tidak punya wewenang untuk menghalalkan dan menghalalkan sesuatu. Ulama tidak lebih daripada menyampaikan hukum akan Allah Jalla wa'ala. Jadi atas kepentingan politik atau juga untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, tak problem kalau agama kita jadikan dengan ramah untuk kita menjadi suatu masalah. Setiap masuk ulama tadi Imam Ghazali membagikan ulama kepada ulama akhirat, ulama ulama jahat, ulama jahat fatwa dijual-belikan, hukumnya pencegahan haram, fatwa yang jelas hukumnya wajib ternyata dihalalkan atau disunatkan. Hukum akan berubah dengan pengaruh daripada jabatan atau pengaruh daripada kedudukan atau ketertiban ulama itu sendiri untuk mendatangkan makan, harta, tahta dan wanita. Dia mencerita wanita dengan nasdaq dan sangat ada. Dia dengan hujah dengan argumentasinya, dengan dalil-dalilnya, kita tidak dimakan. Kita memang betul dan benar, tapi dibalik daripada pandangan itu justru pandangan yang mengatakan tujuannya tidak lebih daripada untuk mencoba misalkan saja Allah siapa yang memasyarakatkan atau diantara daripada pandangan siapa yang siap dengan seumpama merokok itu memasyarakatkan. Tidak ada daripada siapa yang ulama tetapi dalam rokok. Pada saat yang sampai kata guru rokok itu kan wajib hukumnya. Sunat paling tidak. Bagaimana guru bekerja hukumnya wajib. Dari rezeki hukumnya wajib, dari nafkah hukumnya wajib, dan aku tak boleh belajar dari karena merokok itu kita boleh. Karena bekerja hukumnya wajib, maka merokok hukumnya wajib. Jawaban seperti ini. Atau juga siapa yang memasyarakatkan laki-laki bersama dengan perempuan? Kalau orang dia bersama dengan perempuan kita tak kisah sebab dia tidak tahu hukum. Tapi kalau pada satu guru bersama dengan perempuan yang bukan mahram, tengok perempuan, tengok sobat, tengok tasbih, tengok dari kita, Allah. Jadi orang banyak yang terperangkap dengan perilaku dan serangan seorang kali yang tidak bertanggung jawab. Handphone. Kenapa handphone dimainkan? Sebab kami juga main handphone pertama. Imam juga main handphone dalam masjid. Jadi kita tak tahu apa itu kita mati. Takkan handphone tak boleh di dalam masjid. Itu guru main handphone. Guru sudah satu gambar. Ada tu guru lagi bertanggawan, sakit bertanggawan, sesi dengan makhluk belakang. Akhirnya orang yang tak tahu kehormatan, yang tidak tahu kesucian dan kehormatan masjid itu berbeda sama. Siapa yang mengatakan dan membuat-buat diri seperti itu?
Di Mesir yang namanya tali kerut, sini disebut dengan tali gelek. Itu asbab musababnya siapa? Ada di antara dari ulama-ulama yang pada saat ketika berdiri di kawin, pada masa anaknya kawin itu tampaknya perempuan tali gelek. Ikat sini, punggung, yang dimainkan bukan tangan, kita narik begini. Itu narik kita, itu Melayu. Itu Melayunya orang Timur Tengah, Asia Tenggara. Barat, ini narik. Nanti orang pada masa menarik. Jadi penonton nakal, penonton yang memang gila nafsu dan juga gila seks, naik atas kertas, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Antara belahan dada, pegang tak boleh, ini silakan. Jadi kalau itu gurunya ada yang berdebat macam itu, akhirnya mengatakan yang masih kita masuk yang paling menakutkan ulama-ulama yang menyesatkan. Yang sehingga guru makan keripik tangan kiri. Akhirnya biasa dengan kita kalau kita makan dulu dengan tangan kiri, kenapa guru juga makan tangan kiri? Kalau orang awam, orang jadi makan tangan kiri, orang tidak akan ikut. Tidak jadi tangan, tapi kalau guru bersama melangkah ke silang bahasa tersebut, itu akan jadi ikutan orang lain. Di masjid, pada saat ketika imam masjid tak baca ini, tak baca doa, akhirnya kita yang sekali seminggu melaksanakan sedang berjamaah, pada ketika di rumah kita tak tahu zikir akan dibaca. Tapi meskipun ada zikir dan siapa yang membaca peranan daripada kita doa? Banyak orang yang terjadi. Berdua-duaan dengan terbukti guru bersampingan dengan perempuan yang bukan haram dalam satu kereta. Akhirnya ketika kita tidak merasa sesuai untuk melakukan perkara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kau simpanlah turun memangkan apa batu, tapi kita bersabda telah dihisap, dimuhasabah Allah salah orang daripada umat terdahulu. Ini perjalanan sebelum waktu, ini cerita tentang kejadian yang akan berlaku, tapi dengan berbeda memperkenalkannya kepada kita tentang apa yang akan berlaku nanti, seperti dengan salah-salah asetek pada saat memperkenalkan kepada kita di bangunan. Kadang-kadang kita akan buat di sini, di sebelah sana itu adalah masjid, di sini asrama, depan stadion, sini zoo, dan di tengah-tengahnya kita akan buat taman bunga. Jadi apapun bahwa itu masih belum ada, dan saya itu sudah boleh cerita di mana masjid, di mana surau, di mana asrama, di mana padang, di mana resort, di mana apartemen, di mana hotel, semuanya sudah lengkap. Macam itu juga nanti kita menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku, yang walaupun kita masih belum sampai kepada hari kiamat, tapi nanti kita sudah boleh bercerita akan ada nanti pada masa bermuhasabah Allah menghisab salah seorang daripada Bani Israel. Ternyata begitu dia bermuhasabah, dia tidak punya sebarang kebaikan, tak ada kebaikan langsung, tak ada sembahyang, tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Kalau diucap lalu minalfai syai, tidak sedikit kebaikan yang pernah dilakukannya, melainkan anugerah kelahiran manusia. Cuma saja dengan dia itu, cuma saja dengan dia adalah merupakan orang yang pemurah, orang yang punya kemampuan, duitnya banyak, jaringan bisnisnya di sana sini, dan juga orangnya dermawan dan pemurah. Yufal itu nasa yang banyak bergaul dengan orang ramai. Dia berkata kepada kru-krunya, kepada pegawai-pegawainya, kalau seandainya ada orang miskin, kalau seandainya ada orang yang sengsara, yang tertindas perekonomiannya, yang tidak berkemampuan, itu toleransi saja dengan mereka. Kalau dia tak cukup, tak kisah. Kalau dia ada duit, bagi saja. Jadi sangat-sangat toleransi dan kita sangat-sangat terbuka. Allah berfirman kepada para malaikat, aku lebih layak untuk memaafkan dan untuk mentoleransikan kepadanya daripada dia. Akhirnya hamba Allah yang tidak ada sumberan kebaikan itu selamat dan masuk surga karena sifat kepemurahannya.
kali ucapkan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Abu Bakar, telah berdiri Sayyidina Abu Bakar di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seraya berkata, qad alimtum maqama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu seketika Nabi kita berdiri di atas mimbar ini. Setelah beliau mengenang peristiwa tahun lepas, beliau pun menangis. Kemudian beliau ulang kembali, kemudian menangis. Kemudian beliau ulang kembali, kemudian menangis. Kemudian beliau berkata, inna nasa lam yu'tau fi hadid dunya syai'an, sesungguhnya dengan manusia tidak Allah anugerahkan sesuatu di dunia ini yang lebih afdal daripada keampunan dan keafiatan, maka mohonlah kedua-duanya kepada Allah. Mana hadis? Riwayat yang lain, tidak ada satu pemberian yang Allah bagikan kepada seseorang yang lebih afdal setelah al-yakin, setelah iman dan yakin, yang lebih afdal daripada keampunan dan keafiatan. Keampunan terhadap dosa, apa artinya dengan duit yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan ilmu yang banyak, dengan amal ibadah yang banyak, dan juga dengan ketaatan yang banyak, ketakwaan yang banyak, kalau pada hari akhirat nanti tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Kemudian yang kedua, apalah artinya jasmaninya sehat, ekonominya sehat, politiknya sehat, pemikirannya sehat, kehidupannya sehat, leluasanya luar biasa, pelindungannya luar biasa, tapi dengan fisikanya tidak sehat daripada dosa. Itu berarti dia tidak afiat. Jadi keafiatan kita dalam Islam bukannya setakat selamat daripada penyakit, yang walaupun penyakitnya macam-macam, yang walaupun terbelenggu dengan penyakit, akan tetapi hatinya sehat, tidak ada hasad dengki, tidak ada sifat ego, tidak ada sifat angkuh, tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat takabur, yang walaupun mungkin barangkali macam-macam gangguan terhadap perekonomian dan juga terhadap usaha dan pencahariannya, tapi hatinya bening, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa benci. Itu afiat yang dimaksudkan. Jadi dengan kita melihat banyak orang-orang yang afiat, tapi keafiatannya itu hanya setakat jasmaninya, rohaninya sakit, mentalnya sakit, pikirannya sakit, perangainya sakit, perilakunya sakit, kehidupannya sakit, sehingga membuat orang-orang ramai menjadi sakit dengan kediktatoran dan juga dengan kelicikan sikap dan perangainya. Atau dengan bahasa yang lain, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahid, di mana dengan beliau setelah ditimpa penyakit stroke total, yang dengan beliau sudah tidak leluasa untuk bergerak ke sana dan kemari, hanya satu permintaan terakhir kepada Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalaulah aku dalam keadaan seperti ini sebagai suatu ketentuan takdir daripada Engkau, berikan leluasa kepada anggota tubuhku bergerak saat ketika adzan berkumandang sampai sembahyang fardu selesai aku laksanakan. Begitu saja adzan berkumandang udah bergerak semuanya, tangan bergerak, kaki bergerak, beruduk, madiat pakaian, ambil sejadah, ambil selendang, takbir, rukuk, i'tidal, sujud. Nanti selesai sembahyang stroke lagi, tak bergerak satupun. Itu salah satu daripada ulama kita dahulu. Di zaman kita sekarang memang ramai orang-orang yang sehat jasmaninya, tapi roh hatinya stroke, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kadang-kadang tangannya. Imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia mulutnya sudah bisu. Kaki cergas melangkah sana sini, lompat sana lompat sini, tendang sana tendang sini. Masuk waktu sembahyang tak larat nak melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Tuan kenapa? Tuan letih, tak larat, tak boleh buat apa-apa. Tuan dah uzur. Tadi main bola sepak, masya Allah tabarakallah, banyak belajar macam tu.
Masuk waktu sembahyang stroke. Tapi pada waktu di Padang main bola sepak luar biasa, pusing sana pusing sini. Kalau pada waktu menyanyi kasidah, sajak, puisi hebat. Kalau sudah baca Quran dan zikir senyap. Coba sampai amin pun tak pandai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hampir boleh saya katakan 90% daripada budak-budak tahfidz tidak pandai mengucapkan amin. Senyap dia di belakang imam. Siapa kita? Rasulullah orang yang pertama yang menyaringkan, yang melantunkan takmin amin dengan nyaring sampai kedengaran gaung, sampai kedengaran gema. Allah tuh gema. Amin. Para sahabat semuanya hampir tidak kurang daripada dalam 200 orang sahabat yang terkumpul semuanya melantunkan amin. Kita pelajar Tuan Pak Makruf Macau Makrif Pati putih Macau hijau Makruf biru Makrif orange senyap. Ini imam berdoa bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, muslah kita aminkan kabulkan ya Allah. Kalau Allah kabulkan permintaan imam itu bahagia kita dunia dan akhirat, kenapa baru kita jadi isu? Itu makna daripada hadis. Jadi tidak ada pemberian Allah yang paling afdal daripada keampunan dosa. Saat ketika kita bersilap, kita bersama Allah berikan keampunan. Dan dengan kita mendapatkan keafiatan, keselamatan daripada penyakit, daripada problem, daripada hutang, daripada ancaman, daripada cabaran, dan juga selamat dan afiat daripada dosa. Selamat dan afiat daripada hal-hal yang menodai kehidupan kita, daripada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada mulut, kepada kaki kita, kepada kemaluan. Dosa bukan hanya dengan kemaluan, tapi kita bersabda juga kulibni Adam nasibuhu minaz-zina. Telah Allah takdirkan zina kepada anak Adam daripada berbagai anggota. Zinanya mata dengan melihat, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya mulut dengan mengecup, zinanya tangan dengan meraba. Selamat dan rupanya bukan mahram, tangan berzina. Tersentuh dengan rupanya bukan mahram, rupanya berzina. Melihat yang tidak boleh melihat, matanya berzina. Wal farju yusahibu aw yukadzibah, sedangkan kemampuannya akan membuktikan atau juga akan mendustakannya. Itu maknanya akhirnya yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi kalau kita berdoa, Nabi kita sarankan untuk kita memohon kedua-duanya. Nasallallahu alaihi wa kami memohon keampunan dan keafiatan. Nasallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tamlau imam Allah masajid Allah. Janganlah sekali-kali dengan kamu sudah kawin, belum kawin, dua, tiga, satu sudah, dua belum. Jadi pada masa kita sudah kawin, walaupun macam mana cumbunya kita, jangan sekali-kali dengan kita tak berbeda begitu masjid. Tapi kita bersama jangan kalau juga wanita untuk pergi ke masjid. La tamna'u imam Allah masajid Allah. Janganlah sekali-kali dengan kamu mencegah wanita-wanita untuk datang ke rumah Allah. Wa takhrujna, hendaklah mereka pergi dengan pakaian yang besar. Bukan dengan pakaian yang cantik, megah. Sampai sepeda pun bagi minyak harum. Akhirnya budak-budak tahfiz. Kita dah hidup bang, hidup di balik cium dah cium. Mana bau ni? Akhirnya sampai ke sini. Yang walaupun pergi ke masjid, tapi dengan pakaian yang ketat.
jangan dengan pakaian yang seksi, jangan bersolek, jangan berdandan, dan juga jangan berminyak harum. Pakai pakaian yang pada di rumah, pada datang ke masjid. Kenapa? Di masjid itu kan orang ramai. Jadi jangan sampai pertama kita datang ke masjid untuk dapat ibadah, untuk dapat pahala, untuk dapat kebajikan, bukan untuk tengok pahala, untuk kita cari pahala. Alhamdulillah lah inisiatif daripada masjid bagi pelancong-pelancong yang masuk, pelancong-pelancong dari teman-teman datang sebagai Raja Abu Qadawiyah. Tapi begitu keluar ke sana, ya Allah, begini ilah-ilah kamu jangan tengok. Terus ini semuanya lengkap, kata-kata Allah. Jadi kalau kita masuk ke masjid, Masya Allah, ramainya perempuan-perempuan yang memakai yang menggunakan busana muslimah. Tapi begitu kita masuk ke depan masjid, kita ingin makan itu yang bergambar selfie di dalam masjid, maka betul-betul juga banyak. Susah jadinya, sulit untuk kita mencari pahala, tapi mudah untuk kita mendapatkan pahala. Wa binamah, binamillah banyak dari Allah. Kembali. Jadi perempuan tadi itu nanti kita kenakan bagi masjid, tapi bagaimana tafsiran pun asal daripada berdatuk pakaian yang lusuh, pakai buruk, tak cantik yang tidak mengundang perhatian anak-anak remaja. Bukan anak-anak remaja orang itu tidak macam itu. Ada beda apa? Ada lebih campuan ini camnya daripada anak-anak muda. Karena sudah pengalaman, sudah tahu. Kenapa? Kenapa yang seksi tadi itu? Padahal seksi itu bukan ke mall, bukan ke kelapa, bukan ke tempat masuk masjid. Tadi pakai jalan. Itu berjalannya. Pelajar sosial makro, antum sudah menjelang masa usia 15-16 tahun. Tak berkedip langsung mata tengok. Kenapa? Punggung ni jalan. Jangan kata tak betul. Jadi ke masjid silakan, tapi jangan berminyak harum. Istri kita tadi ini nak ke masjid, nak ke mall, nak ke masjid, nak ke beli kawin, nak ke masjid. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang perempuan ada di mana-mana. Di pekannya, di mallnya, di sekolahnya, maidnya, kelab malamnya, di pantainya, di ofisnya, di Putrajayanya, ini Putrajaya. Di mana-mana perempuan masuk. Kelab-kelab ada perempuan, di gereja ada perempuan, di pasar ada perempuan, di mall ada perempuan, di hotel ada perempuan. Desko ada perempuan, diskotik ada perempuan, di airport ada perempuan, di KL ada perempuan, di mana-mana. Bahkan kita tidak gunakan perempuan yang ada di mana-mana, kita tidak izinkan kepada istri untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Izinkan. Jangan mencegah istri kamu untuk datang ke masjid, tapi datang dengan pakaian yang sederhana. Jangan berdandan, jangan bersolek, jangan pergi. Ini gincu saja 3-4-5 kali. Kira-kira lagi tambah lagi sekali, kira-kira lagi batal pasang gigi yang sudah itu. Ada reklama gincu, reklama lipstick, reklama alat-alat kecantikan. Masalah kalau kita tengok perempuan yang memandang dan tutup banyak, ya Allah, memangnya ya apa-apa. Itu orang jadi takut tengok dia. Tapi produknya laku. Kata PT. Tapi kalau tengok cara memamerkan, lalu tengok di pasar. Nampak menakutkan betul. Ma'amil muslimin. Oke, berikutnya. Nabi kita bersabda, buka surat 21. Tidak ada daripada seorang muslim yang menanam tanaman, bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh manusia, dimakan oleh jin, dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang, dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh domba yang dewasa, atau sesiapa saja dicuri, diambil, melainkan
biasa. Sudah, bukan main musik ini. Ya terus satu, kedua kadang-kadang band. Kena juga kamu. Tuh kalau dalam bahasa mengaji atas perkara sia-sia, kaki goyang, main-mainan, datang ke bibir, datang ke hidung, datang ke tulang, terus apa? Kita boleh mengaji. Dapat suatu perkara sia-sia, perkara kurang nyaman ini. Jadi ada person, dah tanam, cempaka, manggis, mangga, melon, durian, susu, durian, masalah durian, manggis, dan juga yang seumpamanya. Jadi kalau sampai dengan kita tak ada penting, atau kalau kita biarkan saja masalah kebarat-barat satu ekor pohon dengan pohon rambutan, bukan banyak. Kita tulis di situ halal, cok jakit. Jadi orang-orang yang lewat hujan di situ sudah makan duriannya mereka makan, manggisnya mereka makan, cempadang mereka makan, dicurikan, diberikan, disedekahkan, baik yang dimakan sama binatang, yang dimakan sama burung, yang dicuri oleh manusia, yang diambil oleh jin sekalipun, itu akan menjadi pahala sedekah kepada kita. Jadi jangan malas bercocok tanam. Ada pengalaman bermakan rambutan, kita tak tahu, siapa tahu nanti dengan rambutan buahnya lebat, mungkin saja pada hari kiamat meninggal dunia. Timbang sembahyangnya sikit, zakatnya tidak kena keluarga zakat sebab memang tidak punya duit. Kemudian pikirnya ngantuk terus, yasinnya mengelamun, tasbihkan kita tidurnya ya. Kita di masjid berbual main handphone, jadi bingung. Tapi ternyata maklum. Abdul Karim timbul selamat masuk surga nilainya 1 derajat kalau begitu. Kata kamu benar-benar mampu, maka mereka kesalahan-kesalahan. Jadi heran, sebab kalau tadi itu tahu kaki malas maklum, kaki jatuh maklum, kaki sisir maklum, kaki nganggur juga maklum, kaki duduk menyala di masjid juga maklum juga. Nanti bagaimana masa sudah 3 kilo kalau banyak orang itu banyak gedor. Dusun durian ada, dusun cempaka ada, manggis ada, rambutan ada, yang kadang ada pompa, yang kadang ada pencuri, yang kadang ada orang saja yang petik durian beliau. Itu sebenarnya menjadi sedekah setinggi gunung, setinggi langit. Banyaknya pahala daripada buah-buah tadi itu maksud daripada hadis. Tidak ada yang sia-sia. Tanaman hasil yang ditanam kalau seandainya diambil dengan secara haram sekalipun tetap kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Di istri riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga sahibul maksin, orang yang menunjukkan baik cukai itu kepada rakyat, kepada individu, kepada kumpulan, kepada jamaah. Jadi kalau kita kena bayar cukai pintu, cukai tingkah, cukai jendela, cukai apa saja namanya, itu karena kita terpaksa. Pemerintah tidak ada tujuan atau tidak ada kepentingan. Soalnya dengan GST itu walaupun dengan GST kita bayar, apa ada GST-nya. Parkir dengan belanja 1.000, 1.060 ringgit. 100.000, 6.000 ringgit, 1 juta, 6.000, 1 juta, 60.000, GST banyak. Riba tak bebas, tak rusuk tetap kita kena bayar. Semuanya kena GST 600. Nah, maka Allah Taala jadi bagaimana? Udahlah, kita ikhlas saja, dan dalam hati aku membantu terhadap untuk bayar hutang. Sebab saudara kita banyak hutang.
Totalnya berbilion-bilion sampai sekarang tak terbayar. Hampir semua negara dikatakan yang datang ke Arab Saudi itu yang disambut dengan mesra, dengan senang hati, dengan semangat, dengan pemimpin-pemimpin negaranya, apakah presiden, timbalan presiden, atau wakil presiden, atau juga menteri dan juga perdana menteri. Kalau pada datang ke Arab Saudi yang menyerahkan polis-polis dan tentara di sana itu paling sultan Brunei. Dan Brunei kalau dapat bagi duit, polis dapat 500, polis yang beratus, semuanya hampir duit. Ya Allah, ayat ini berapa? 350 udah. Itu dengan gigi pun tak lebih daripada 3.500, 350. Wajar-wajar saja dia berapa banyak. Apa namanya? Tingkatnya banyak, rakyatnya sedikit. Kita pun jadi orang kaya aja. Kalau kita satu orang aja berbanding dengan yang punya kan 31. Kita gaji 3.000 sebulan, yang itu kan 3.000, tapi anaknya dia ada 20 orang. 23.000 kita cukup untuk apa-apa. Tapi kita yang anak satu masih nyusul lagi. Itu pun maknya, itu pun ayahnya itu nyusul juga dengan anaknya. Karena lebih air susu dari itu. Anaknya kalau dia akan mana menyusulnya. Kenapa karena ayah tergerak-gerak asal. Kamu nak kemana itu saya katakan. Kita kasih orang tua tu. Macam tu ceritanya. Jadi nanti kita tidak halalkan kita mengambil sebanyak apapun sebarang pengambilan daripada uang rakyat, uang masyarakat, uang sesiapa saja secara tidak benar. Itu namanya aklu amwal nasi dari hotel, memakan harta orang ramai secara batil yang diantaranya cukai. Kenapa kereta kita jadi mahal di sini? Itu yang namanya Camry yang sini harganya 170.000 Rm, itu di Arab Saudi pun ada juga, tapi dalam 75.000 saja. Beda harga tidak berat daripada dalam 100.000 Rm. Kenapa? Karena cukainya terlampau besar. Itu yang nanti kita maksud pemungut cukai, maksudnya yang beranggapan cukai itu halal, bahaya lagi. Jadi kita katakan haram dengan sebelah suara, kita katakan dia tidak itu haram. Sementara pemerintah mengambilnya kepada rakyat atas berbagai pertimbangan itu tanggung jawab daripada pemerintah. Tapi kita tidak boleh menghalalkan yang haram. Sehingga kita katakan GST halal, pajak juga halal, cukai juga halal. Tidak. Kita katakan itu hukumnya harus bagaimana riba. Jadi bukan misalkan GST saja. Riba, kita itu juga hukumnya haram. Tapi kita saja dengan bank konvensional memberi dan meminjamkan, memberi dan menerima semuanya atas dasar faedah dan keuntungan. Jadi tidak perlu terpanjang. Suatu ketika mereka dulu nak kaitkan dengan GST tidak. Berbicara tentang GST bukan baru-baru setelah adanya GST di Malaysia. Sebelumnya lagi sejak daripada zaman Rasulullah tentang penurunan biaya cukai itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertentu. Jadi negara kita terancam. Kalau persenjataan kita tidak lengkap, pertahanan kita tidak kuat, negara kita mungkin akan dijajah, akan diambil alih oleh musuh. Duit tak ada. Cuma untuk kita melengkapi persenjataan kita, terpaksa kita kenakan cukai kepada individu masing-masing kontrak rata-rata 10.000. Orang awam 100 ringgit, orang biasa 50 ringgit misalnya. Secara paksa boleh, kenapa? Sebab daripada negara kita akan dijajah oleh musuh. Itu keadaan darurat yang membolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bersahabat riba. Artinya al-faidah. Faidah itu bunga atau juga faidah riba dengan bahasa Arab. Riba sesungguhnya riba itu mempunyai tidak kurang daripada 70 pintu dosa. Riba mempunyai tidak kurang daripada 70 macam dan cawangan. Jadi sebenarnya kita tahu riba itu seperti apa dengan cerita ini. Pada saat dengan seseorang tadi itu selepas minum arak dia mabuk, dia tengok bulan,
dia melompat. Dia nak tangkap bulan dari dia nak menggapai bulan. Karena berapa? Tinggi, jauh. Tapi karena dia mabuk, karena dia tak sedar diri, pengaruh daripada kamar, akhirnya dia melompat dan menggapai bulan. Kenapa dengan salah satu warga Madinah? Jadi kata dia, demi Allah akan cerai Allah tinggal kepada istriku kalau seandainya ada satu perbuatan dosa yang lebih besar daripada kamar. Itu seperti sumpah politik. Kalau mau politik yang bertolak tiga, apa salah istri? Jadi hal seperti itu kita tidak pandang. Ya memang kita ada semangat jiwa untuk Islam itu ya, tapi orang yang bercanda dengan hukum, apakah salah istri sampai jadi sasaran politik kita? Kalau melompat politik daripada biru kepada hijau, hijau kepada biru misalnya, jatuh talak tiga kepada istri. Kata siapa salahku? Kenapa aku jadi maksa? Awak yang melompat, aku yang berlompat. Jadi dia bercantum talak tiga ke atas kamu kalau seandainya ada dosa kesalahan yang lebih besar daripada kamar. Lepas itu dia sudah agak-agaknya aku masih berhubungan dengan istriku. Awal aku bersama istriku. Sedangkan aku sudah mengucapkan perkara semacam itu. Jangan-jangan ada dosa kesalahan yang lebih besar daripada kamar. Maka dengan warga Madinah itu bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik dikatakan setiap malam beliau buka lembaran Al-Quran daripada halaman pertama sampai habis. Setelah 3 hari baru Imam Malik boleh bagi jawaban bengkak lebam muka beliau karena tidak tidur malam memahami, mengamati, menyelidiki tentang apakah ada dosa besar yang lebih besar daripada kamar. Ternyata dia temukan firman Allah yang berbunyi, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan yang tersisa yang bisa dibagi daripada riba. Fakilan taqalu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, dan maka akan Allah isyaratkan yang Allah dan Rasulullah akan memenanginya. Jadi ketika Malik mengatakan telah menjadi cerai kalau tidak atas istri kamu, sebab tidak ada dosa kesalahan yang paling besar daripada riba. Jadi perumpamannya riba tadi itu Allah berfirman. Yang kedua tentang memusuhi wali Allah. Man ada riwayat maka ada bil hati. Orang yang memusuhi kasih Allah, Allah akan isytiharkan perang ke atasnya. Siapa yang mampu untuk melawan Allah? Kalau Allah berkehendak dengan apa saja semuanya akan berlaku. Allah ancam dengan peperangan. Ba'dadu biharbi, isytiharkan peperangan daripada Allah dan Rasulnya kepada orang yang terlebih memakan riba. Nabi kita bersabda, kalau kita tidak terkesan dengan ayat tadi itu, Nabi kita bagikan gambaran secara sederhana. Perumpamannya riba yang paling bawah di 70 tingkat. Riba mempunyai 70 cawangan. Riba tahu kaidah, enggak? Abang pinjam duit, abang tak ada duit, pinjam duit dengan teman, dengan Ahmad. Jadi kan Ahmad minta maaf Ali. Abang nama siapa? Yusuf. Azrul. Jadi kata Azrul, Bang Amril. Azrul, Bang Amril pinjam uang 100 ringgit. Jadi kata Azril, minta maaf dulu. Minta maaf, awak nak kalau nak pinjam boleh, tapi 100 jadi 120. Oke? Kata Azrul, terpaksa, tidak kata Azrul, bela, tapi tak masalah. Kalau awak tak bagi 130 pun saya bayar. Kalau nak 150 pun juga saya bagi. Itu yang 50 itu namanya faidah. Itu namanya riba, hukumnya haram, dosa besar. Nabi kita bersabda, berikan dan hak paling bawah itu daripada riba itu seperti orang yang berzina dengan mak kandung dia sendiri. Zina kita sebut dengan sunnah mahram, berzina dengan mak kandung macam kucing, macam kambing, macam lembu. Lembu itu tak kisah mak dia, mak long mati kan.
cantik, dah dia nikahi. Tapi dia tak ada hukum haram. Jadi polisi sudah punya pelanggan seperti kami sampai menjauhi orang kandung dia sendiri. Namanya zina subah mahram. Itu sama dengan riba yang paling bawah. Yang paling besar itu sudah datang. Dia ancam secara perang. Allah akan memerangi dan juga akan memusnahkan dan membinasakan. Hadis seorang laki-laki melecehkan, memperlekeh, mencemarkan kehormatan nama baik daripada saudaranya. Terus pada seketika itu dibela, ditangkap, dicegat oleh salah seorang temannya. Jadi kita bersabda barang siapa menangkal, menolak pelecehan terhadap nama baik saudaranya, niscayalah itu akan menjadi pelindung dirinya daripada api neraka. Di sana kawan, Simbang, kamu sama kawan. Terus ada teman kita ngobrol cakap. Teman kita itu penampilan saya diajarkan itu dekat banget orang itu. Misalnya, atau pada masa sama-sama, awalnya apa? Kamu di badan saja tinggi seperti tiang elektrik, tapi tarik, nanti jangan macam-macam. Itu teman saya. Kalau tidak, saya patahkan hidupnya. Itu namanya membela kawan. Dia mencemarkan nama teman kita, dia pergi, dia cegah, dia caci, kita bela. Kamu jangan simpan macam-macam dengan teman. Akhlak itu teman baik. Kalau kamu tak berhenti, ini kubur, ini hospital. Mau kubur atau mau hospital? Maksud apa? Maksud saya, kalau saya tunggu kalau dengan ini, kamu akan masuk kuat hospital. Kalau saya tunggu kamu dengan ini, kamu akan masuk ke kubur. Jangan sekali-kali sebut nama teman saya. Beri caci maki dia. Jangan sampai mata-mata kamu kaya. Jangan ketawa itu saja. Bukan kita jadi saksi itu tidak, tapi kita untuk membela kehormatan orang yang dijemakan itu maksud dijemakan terus kita bela dia. Kita tak begitu. Kawan disebut apa kita tambahkan bagi maklumat tambah. Oh, betul. Dia tu begini, bukan bantu antum saja. Kedekut lagi, bukan bantu itu saja, penipu lagi. Kita tahu sampai satu orang minta kecap yang masukkan ke dalam peti besi. Bukan main. Satu kita ada lalat hingga di kecap dia kejar lalat itu sampai kedekut dia. Dia kecap lalat terbang kemana? Dia ungkap semua kejelekan kawan itu tidak boleh. Itu namanya berlama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu namanya membela kehormatan. Bahasa saya dilecehkan, dipergi, dicegah dan dicaci. Jangan kita senyap. Terakhir, kalau tidak, kecuali kalau kamu melangkahi jenazah. Kata-kata itu benar. Selama kamu tak langkah jenazah itu, jangan khayal kamu boleh laksanakan keyakinan di negara ini. Nah, begitu juga kita. Selama kamu tidak melangkah jenazah, tidak kamu untuk melakukan jenazah, kamu jangan cepat. Belasan yang walaupun pada tidak nampak tak hari. Penting nampak berani dulu kan. Ini sudah nyata berani mencutulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bersabda barang siapa dihinakan seorang muslim di sisinya kemudian dia tidak menolongnya sedangkan dia mampu untuk membelanya, melainkan Allah akan menghilangkan dia nanti di hadapan orang-orang pada hari kiamat. Kita sekarang nama-nama orang tua kita, nama-nama teman kita,
kadang-kadang nama-nama menteri, kadang-kadang dengan sebagian wartawan untuk membesarkan ceritanya. Betul tak tuduhan Dewan tadi itu tidak pasti. Kalau betul-betul betul wajib dirasakan disebutkan, jangan sekali-kali membuka aib-aib orang lain. Jangan sekali-kali dengan kita membuka kejelekan-kejelekan daripada orang lain. Apalagi hal-hal yang dilaksanakan secara tidak disengaja. Datang seorang laki-laki Ansar menjumpai baginda Rasulullah SAW dan saya berkata, ya Rasulullah, saya sangat menakuti kematian. Saya betul-betul takutkan kematian. Saya takut mati. Siapa ya? Tak takut mati di sini. Apa nak mati tak? Hah? Nak mati tak? Tidak. Siapa yang nak mati? Semuanya takutkan mati. Buktinya, guru pun takutkan mati. Mana buktinya? Berobat. Nasihat sembuh. Jambi, bacakan ruqyah syariah, berobat ke sana sini, jambi tradisional, refleksi dan sebagainya. Karena kita takutkan kematian. Jadi Rasulullah saya mengadu, saya kenapa takutkan kematian? Kenapa takut subuh? Nanti kita bersabda, Allah punya duit, anak punya harta. Iya ya Rasulullah. Adakah kamu punya uang? Iya ya Rasulullah. Nanti kita bersabda, tadi mana harta kekayaanmu itu ke akhirat. Infakkan, sumbangkan, dermakan di jalan Allah. Anda akan sukakan kematian. Kenapa? Sebab masing-masing dari kamu itu bersama di mana harta kekayaannya. Karena harta kita di belakang kita ingin hidup berumur panjang, ingin hidup panjang. Karena harta kita di belakang, harta kita dengan kita, maka kita inginkan bersama harta yang kita miliki. Coba kalau dengan itu sudah kita infakkan, kereta sudah kita sedekahkan, duit sudah kita infakkan, kekayaan sudah kita infakkan, harta penjualan daripada kita infakkan, duit penjualan daripada kita infakkan. Kalau sudah siap-siap kita sudah ada jaminan surga di sisi Allah, seseorang sudah tidak lagi takut dengan kematian. Dan itulah keadaan daripada para sahabat Nabi. Tapi kita bersabda, maka sesungguhnya seseorang itu bersama hartanya. Kalau seandainya hartanya ada di depan, diinfakkan di jalan Allah, dia ingin mengejarnya. Tapi kalau harta bukannya itu di belakang, dia ingin bertangguh ke belakang bersamanya. Haram, minuman keras, whisky, ataupun juga kasbah, brandy, namanya champagne. Tengoklah pasar naik uang botol ada orang jual minuman keras. Tengok nama-namanya situ. Jadi dalam satu cerita kumpul raja-raja semuanya dalam masa meeting di salah satu PTKM. Tuanku seketika ditawarkan minuman, dan pelayan semuanya dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana, semuanya speaking. Jadi tuanku minum apa? Sultan yang di Pertuan Agung kita. Kata beliau kelapa muda. Kata tuanku kelapa muda. Pelayan tadi bingung. Ini kelapa muda jenis minuman seperti apa? Itu sampai dia telepon London, telepon Eropa, telepon semua yang memproduk jenis minuman, tanyakan kelapa muda apa semua. Sehingga semua orang tak ada yang tahu kelapa muda itu seperti apa. Akhirnya minta maaf dengan tuanku, minta maaf tuanku, tak ada, sudah kami tanyakan pusat-pusat informasi, ternyata tidak ada yang dapat menginformasikan atau tidak ada maklumat tentang kelapa muda. Kata tuanku itu yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu, makan kelapa kenang. Jadi pelik nama kelapa muda. Semuanya jenis-jenis nama-nama yang pelik-pelik dengan sebutannya. Balik 10 yang nanti kita laknat orang yang terbangkit dengan minuman keras. Dilaknat berarti terusir daripada rahmat. Jangan coba-coba tengok dalam film-film karena air. Padaku mereka minum arak. Padaku mereka minum arak. Ada yang minum kami? Tidak ada. Tuan, kita
sudah. Pertama tidak nikmatnya juga bikin kepala jadi pening, membuat pikiran jadi nyanyuk. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan amanah untuk mengatur urusan umat dan pikirannya sudah pening-pening seperti itu, bagaimana boleh hadir dan tidak? Sedangkan pengaruh masih ada di kepalanya. Nabi kita laknat orang yang berbagi dengan minuman keras satu khamar kan Nabi kita laknat. Asiraha yang memerahnya, muqtasiraha yang ditaperahkan, syaribaha yang meminumnya, saqiyaha yang mengeluarkannya, hamilaha yang membawanya, wal mahmulata ilaihi yang kita bawakan, penjualnya, pembelinya dan yang memakan duitnya, yang menanam tetapi, yang menjual tetapi, yang menyajikan tetapi, seperti pramugara yang menyajikan minuman keras kepada penumpang itu pun bukan Nabi kita laknat. Lebih elok katakan kepada putra putri kita yang jadi pramugara, cukup, aku tak reda sebab kamu akan dilaknat, akan dapat laknat daripada Rasulullah bahwa kamu bekerja dengan penerbangan mana saja yang memperbolehkan sajian minuman keras kepada penumpangnya. Dia tak minum, tapi dia sedang nikmat. Tapi kita laknat juga orang yang menyajikan minuman keras kepada siapa saja. Bahkan Nabi kita laknat orang yang duduk di meja makan, yang masuk ke restoran yang pada restoran tersebut dihidangkan minuman keras. Terakhir, miskin, kasihan. Siapa ya Rasulullah? Laki-laki yang tak ada bini. Kesian, perempuan. Siapa ya Rasulullah? Perempuan yang tidak punya suami. Maksudnya apa? Cepat berkawinlah. Miskin, kesian. Ini pun kesian dulu. Jadi masa di Kelantan juga. Setelah saya riwayatkan hadis ini, itu saya jadi kaya dan jadi Kelantan. Jadi kata saya ini, ini manusianya saya tidak. Sebab Nabi kita semua miskinnya kita jadi. Kamu tak paham tak desa? Makanya minta orang tuanya. Kamu sikit-sikit di mana? Daripada 10 paham tinggal syukur. Ini orang depan ini tergelak dulu, kenapa paham? Kita punya sikit-sikitnya. Nanti kita kata kesian. Nanti kita kata 3 kali. Jadi sudah kesian nanti kita tujuan, kita kena ada istighfar. Tuh, Dik. Itu. Tapi kita nak berjumpa nolak, kita berjumpa. Minta hantarannya terlalu banyak, kita bagi 2. Mahal 100 ringgit, hantaran 3 ringgit. Mana yang tahu? Ya, hantaran kita 10 ribu, 11 ribu. Mana boleh? Ada kata bang, jadi 10 ribu ada tak? Abang ada juga. Kalau seandainya perempuan makannya sedikit, hantarannya sedikit, belanja sedikit, mau kawin tak? Ayo, sudah jujur mau kawin. Kita 3 ringgit, hantaran sedikit, makan sedikit, belanja sedikit. Makan apa aku? Makan keluar mau makan. Kita tidak yakin. Sahabat Nabi coba tengok nih, dengan akhwat nih, jangan main handphone. Datang perempuan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kata perempuan, ya Rasulullah, saya datang kemari, saya nak hibahkan diriku kepada baginda. Nabi kita duduk, Nabi kita tengok bawah atas, Nabi kita duduk. Paham? Perempuan datang ke masjid, diri di halayak orang ramai. Ya Rasulullah, saya hadiahkan diriku ini seutuhnya untuk baginda. Baginda tengok perempuan tadi dari bawah sampai ke atas. Karena Nabi kita berduduk, Nabi kita tengok sekitar, terus Nabi kita tolong. Nabi kita tak bagi jawaban.
Nabi kita tak bagi respon. Lepas itu, karena Nabi kita tak bagi dapat apa-apa, berdiri seorang laki-laki daripada sahabat, ya Rasulullah, kalau sahabat tak berhajat dengan si perempuan, udah kawinkan saja dia dengan aku. Ini rezeki nih, takkan dilepaskan macam itu saja. Kalau kita tak nak durian, bagi durian kepada kawan, jangan kita lepas. Kalau Rasul tak berkenan, kawinkan sajalah dia dengan aku. Nabi tidak bersabda, Allah punya apa? Balik rumah, yang pakai sorohan tamat hadis. Balik rumah, cari yang walaupun sepikai cincin daripada besi. Balik rumah, ada apa-apa, mungkin tak ada rumah. Ya Rasul, tak ada. Jangankan duit, sepikai cincin besi, sembarang yang berharga pun tak ada. Jadi pada kebalik, hati izari, ini ada kain nih. Kata sahabat, aja sakat pakai kain ya, ada baju. Soalnya kain ya, nih ada selendang saya, ini ada kain aku. Tapi kita bersabda, buat apa kain kamu tuh? Awak bagikan kainnya, kamu telanjang. Kalau kamu pakai, dia telanjang. Sengaja. Akhirnya, malu juga kalau begini. Baliklah. Daripada dipedik, ditinggal orang ramai, mendingan lebih elok balik ya, balik. Masa balik nanti kita panggil, hey sini. Kamu hafal surah-surah apa saja? Surah Wallahu a'lam tidak apa itu belum hafal lagi. Jadi kita bersabda, aku kawinkan awak dengan wanita itu dengan hafalanmu dengan surah Al-Quran. Aku kawinkan kamu dengan Al-Quran yang awak hafal. Coba tengok, laki-laki itu berani. Nah, selama kita berkenaan hanya sakat punya satu helai kain itu. Kita sorban belambang, sampai mata 3, jangan 3, masih tak berani kawin lagi pengecut. Ada suatu kita ada. Jadi kita Bismillah. Yang walaupun dia kaya, yang walaupun dia kaya, siapa itu perempuan yang tidak punya suami, laki-laki yang tidak punya istri. Jadi nanti selepas hadis, kalau emak ayah ditawarkan kawin, jangan ditolak. Ya, memang sudah dari lama. Cuma ayah saja dengan yang lambat menawarkan. Saatnya aku boleh kawin sebelum mak dan ayah kawin sebelum mak. Awak datang dari mana? Ada nanti yang selalu berada di dalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katakan separuh. Ada waktu nanti lain kali kita teruskan separuh lagi. Kalau kita ada waktu kita sudah masuk lalu daripada kita 42 ini kita 40 Allah